Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Jumpa lagi dengan Bang Nasti di channel YouTube Bang Nasti. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video dari Bang Nasti apabila kalian menyukai video ini. Oke, subscribe itu gratis, nggak perlu pakai bayar. Oke, saat ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kelapa sawit yang berjenis unggul dengan kelapa sawit berjenis tidak jelas atau asalan. Oke, yang di belakang saya ini adalah kelapa sawit berjenis Yagambi yang berasal dari PPKS. Tahun tanam sekitar tahun 2010. Berarti pada saat video ini dibuat, umur tanaman ini sekitar 10 tahun. Untuk mereview bagaimana kelapa sawit berjenis Yagambi, mari ikuti Bang Nasti. Pertama-tama Bang Nasti jelaskan terlebih dahulu ya mengenai varietes Yagambi PPKS ini. Untuk varietes Yagambi PPKS ini jumlah tandan per tahun sekitar 13 janjang, dan untuk berat rata-rata dari buah jenis Yagambi ini sekitar 16 kg. Dan untuk potensi panen per hektar cukup tinggi ya, sekitar 35 ton per hektar per tahun. Sedangkan panjang pelepahnya sekitar 6,1 meter, termasuk pelepah panjang ya teman-teman, sahabatku petani mandiri. Sehingga kerapatan tanamnya per hektar sekitar 130 pokok per hektar. Untuk kerapatan tanam seperti ini biasanya ukuran sawitnya sekitar 9x9 untuk kerapatan seperti ini. Untuk lahan kita ini lahan berbukit, jadi judul video kita kali ini adalah perbedaan antara varietes unggul dengan varietes asalan atau biasa disebut dengan cabutan atau disingkat dengan buah batu. Jadi Bang Nasti menceritakan di sini adalah pengalaman Bang Nasti sendiri. Jadi menurut Bang Nasti, perbedaan yang sangat mencolok adalah dari keseragaman pohon antara varietes unggul dan varietes abal-abal, yaitu pohonnya seragam, baik dari segi pertumbuhannya, besar pokoknya, jenis daunnya atau panjang pelepahnya itu seragam. Dan untuk varietes abal-abal itu tidak kita dapatkan seperti itu. Pokok yang satu dengan pokok yang kedua mungkin sama, dan pokok yang ketiga akan berbeda. Daunnya juga seperti itu, atau panjang pelepahnya pun seperti itu, berbeda-beda. Itu dari segi tekstur pohon kelapa sawitnya teman-teman. Yang kedua,
dari segi produksi. Dalam segi produksi, varietas kelapa sawit unggul memiliki tingkat potensi atau hasil yang lebih baik daripada varietas abal-abal. Walaupun kebanyakan petani yang belum berpengalaman mengatakan varietas unggul hanya menguntungkan perusahaan karena beratnya kurang, sedangkan buah batu menguntungkan petani, buahnya berat-berat. Itu suatu pola pikir yang salah menurut saya. Kenapa? Karena dengan menggunakan varietas unggul, walaupun relatif lebih ringan berat buahnya, tetapi jumlah janjangannya lebih banyak. Terus proses pengeluaran bunga jantan lebih sedikit, dan juga untuk masa transisi dari masa musim buah ke musim trek, ke musim buah tidak akan seperti pada kelapa sawit jenis abal-abal. Dan sedangkan pada kelapa sawit abal-abal memang buahnya besar, tapi masa peralihan dari masa trek ke masa buah sangat lama, rotasinya sangat lama. Saya tidak menceritakan apa yang menurut petani-petani lain, tapi saya menceritakan menurut apa yang saya lihat di lapangan. Seperti inilah dia kelapa sawit yang berjenis abal-abal. Lihat, teman-teman bisa bandingkan varietas unggul dengan varietas abal-abal, mana kebun ini menggunakan dosis pemupukan yang sama dan rotasi pemupukan yang sesuai jadwal yang sama, tapi tetap berbeda hasilnya, panennya. Jadi singkat cerita, Pernasti membandingkan dengan kebun Bang Nasti sendiri, 1 hektar kelapa sawit berjenis varietas unggul mampu menghasilkan 1 ton per rotasi panen 14 hari, sedangkan varietas abal-abal hanya sekitar maksimal 500 kg per rotasi panen 14 hari sekali. Dan juga yang paling mencolok adalah pada tanaman kelapa sawit jenis abal-abal akan banyak kita temukan nanti kelapa sawit yang berbuah tidak baik, atau kita biasa bilang sawit jantan. Sehingga itu akan
menimbulkan kerugian bagi kita apabila kita menanam varietas abal-abal. Jadi demikianlah video singkat dari Bang Nasti. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih, dan tak lupa saya memohon ampun kepada Allah dan juga meminta maaf kepada teman-teman petani sawit mandiri apabila dalam video ini ada kesalahan dari saya, baik dari segi pengucapan atau kesilapan lainnya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video Bang Nasti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani mandiri.